Baik, terima kasih Anda masih bersama di Newspedia, TV, Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Manajemen Kebencanaan. Kita sudah berbincang jauh tadi, tapi saya ingin tahu nih sebenarnya lingkup bencana itu yang seperti apa sih? Kalau tadi kan ada yang diceritakan kabel yang jatuh menggelantung kayak gitu. Nah ini boleh diceritakan, boleh dijelaskan juga ini seperti apa sih bencana? Mungkin kalau orang awam kan bencana ya biasa yang terjadi kalau musim penghujan banjir gitu ya, tanah longsor atau kebakaran atau bagaimana gitu. Betul. Ya. Oke, jadi bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Oke. Nanti kalau saya kurang ditambahkan ya. Oke. Bencana alam seperti tadi kayak apa? Ada angin puting beliung, kemudian banjir bandang. Bencana alam yang saat ini kita sedang rasakan pandemi COVID. Kemudian bencana sosial itu lebih pada konflik sosial, ada apa namanya semacam kerusuhan. Oke. Tadi kenapa saya contohkan tadi kabel, simpel ya. Simpel aja, soalnya saya sering terjadi. Kenapa itu dia sampai terjadi itu biasanya karena angin puting beliung bisa karena angin dan gitu. Bisa karena faktor cuaca juga. Dan itu satu contoh yang real saja. Kemudian pohon tumbang, itu masuk juga kepada. Jadi bencana itu tidak selalu seperti yang seperti terjadi kemarin di NTT misalnya gitu, atau gempa seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Oke. Kita harus ditambahkan. Baik, jadi kita perjelas lagi, peruncing lagi. Di tupoksi kami antara BPBD dan Badan SAR Nasional secara diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Terus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Terus Undang-Undang Nomor 14 tentang penerbangan dan pelayaran. Tupoksi kami adalah di musibah, kecelakaan, pelayaran, penerbangan, dan kecelakaan darat, dan di bencana alam. Nah, jadi kami intinya nyun sewu secara bahasa gamblang itu yang mengandung jiwa manusia untuk mengevakuasi. Tapi di dalam kebencanaan kami tadi bertugas di tanggap daruratnya. Jadi kami yang mengevakuasi. Jadi antara bencana dan musibah ini berbeda. Ya, bencana itu bisa diakibatkan oleh alam dan bisa juga diakibatkan oleh manusia. Tapi kalau musibah ini kebanyakan dari kesalahan manusia. Jadi tupoksi kami yaitu adalah pencarian dan pertolongan. Jadi ya sesuai ya, SAR itu tadi ya. Sesuai rasio. Gitu ya. Ini Pak Slamet. Kan tadi dari forum relawan ya. Forum relawan yang sudah ada lagi badan hukum ya, berbadan hukum gitu. Dan barangkali kan itu juga artinya bisa langsung terjun langsung melihat dengan adanya kemampuan dan peralatan yang ada. Saya ingin tahu nih tentang kemampuan yang ada di SAR-nya forum relawan ini ya, di forum relawan SAR ini, dan juga peralatan. Apakah saat ini itu cukup memadai untuk menghadapi berbagai bencana itu? Terima kasih. Jadi sebisa mungkin kita coba menerjemahkan dulu mengenai bencana dan musibah. Jadi sepengetahuan kami, ini untuk bencana ini definisinya itu dikategorikan dari dampak yang ditimbulkan. Nah ini memang kategori definisi yang sangat tepat sekali memang belum ada ini ya. Masih misalnya korbannya jumlahnya berapa kalau sudah dikatakan bencana ini. Kemudian dampak-dampak terhadap kehidupan yang biasanya normal itu ada sampai di mana. Nah, ini sudah masuk kategori bencana atau belum? Kemudian tatanan misalnya biasanya kita melaksanakan kehidupan sehari-hari ini bisa normal, kemudian apapun bisa dilaksanakan dengan normal, ini tidak.
Kemudian yang ketiga, bisa kita ambil sudut pandang dari tadi dampak-dampak ya, bisa dampak manusia, dampak kegiatan sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan-kerusakan. Misalnya 2 rumah atau 3 rumah kena puting beliung, itu sudah bencana atau belum? Lah ini makanya kajian-kajian mengenai bencana ini memang menurut saya ini ya belum sangat tepat sekali untuk didefinisikan. Bagi saya ini ketika ada hal seperti itu, sebuah definisi bukan menjadi permasalahan. Yang dipermasalahan bagaimana penanganannya. Nah, ini mau bencana, bagaimana musibah. Namun itu kan sudut pandang dari, kalau sudah bencana sudut pandang dari BNPB, kemudian musibah, kemudian kecelakaan itu sudut pandang dari Basarnas. Kemudian dari kita ini memang mengenai bencana, mengenai musibah tadi, kita memang kebanyakan organisasi-organisasi yang berada di ini mempunyai spesifikasi sendiri. Misalnya di UNS ini memang bidangnya di SAR. Ada yang potensi bidangnya di logistik. Ini nanti maksudnya bisa ketika ada musibah, kecelakaan ini, walaupun masuk di Basarnas, tapi dia tetap dibidangkan di dapur umum misalnya. Ketika di dapur umum itu bukan sesuatu yang rendah, tapi kita itu memang satu kesatuan, tidak bisa. Wah, rata-rata di lapangan, di sungai, itu SAR sing kelasnya paling bawah, tidak bisa seperti itu. Karena beliau sendiri membina kita itu bahwa semua adalah satu kesatuan. Dari BPBD juga membina kita satu kesatuan. Jadi kita itu punya semua potensi, atau kalau di kebencanaan ada klaster ya. Nah, di situ di relawan ini di Solo ini, klaster apapun ada. Ya. Ada trauma healing, kemudian ada logistik, ada DU, ada SAR, dan sebagainya, itu kita punya semua. Tinggal ini beliau-beliau ini mengemas kita itu menjadi emas atau tetap menjadi perak, ya, itu tergantung beliau. Namun itu bukan hal yang sangat penting bagi kita. Kalau dari segi perlengkapan yang ada dari relawan sendiri gimana? Ya, ini tergantung lama dan tidaknya juga ya. Lama tidaknya SAR itu berdiri. Saya mencontohkan di UNS karena memang saya dari UNS. SAR UNS ya. Ya, SAR UNS itu berdiri mulai tahun 2. Mohon izin Komandan, saya belum izin tadi. Tahun 1982. Nah, ini memang lambat laun untuk peralatan-peralatan memang ini agak komplit ya. Namun di belakangnya ini sudah sangat bermunculan SAR atau relawan yang mempunyai peralatan-peralatan yang sudah bagus-bagus. Nah, ini dan tergabung dalam forum ini. Iya, dan ini adalah satu kesatuan yang di bawah pembinaan dari beliau-beliau. Jadi peralatan ini apapun alatnya ini bisa digunakan bersama-sama. Jadi bisa digunakan bersama-sama. Ya. Jadi secara perlengkapan cukup memadai. Cukup. Itu mandiri atau ada semacam bantuan dari pihak lain begitu? Ya. Kalau dari perlengkapan yang ada ini. Ini yang mungkin di bawah kepemimpinan beliau ini mulai ada aliran-aliran ini, harapan-harapan dari. Oh, itu ya keuntungan berbadan hukum juga itu ya, Pak ya? Iya, itu mah tidak bisa dipungkiri. Ya. Karena dari kita mendapatkan legitimasi secara hukum, ini mau tidak mau pemerintah kan memandang kita juga, kan walaupun kita tidak ingin dipandang apapun ya. Namun kenyataannya dari segi hukum itu, dan itu fakta, beliau ini sudah memberikan kita, apa itu tidak perlu saya sebutkan, namun sudah memberikan banyak hal pada kita, beliau-beliau ini. Nah, kemudian dari peralatan-peralatan, termasuk peningkatan SDM juga ya? Peningkatan SDM, pelatihan-pelatihan ini memang. Namun kita juga menyadari situasi COVID ini, kita tidak bisa membayangkan yang mulu-mulu penambahan kapasitas apa ini karena situasi dan kondisi itu ya. Ya, kan pelibatan relawan cukup penting ya Pak ya di dalam penanganan bencana, baik sebelum, pada saat dan juga pasca. Nah, yang tadi saya tangkap dari Pak Slamet kan ada sekitar 44, tapi separuh itu apa yang tadi ya? Ada yang kayak hidup, ada yang ada yang setengah hidup. Ya. Nah, ini kan jadi
PR kan pastinya. Nah ini gimana itu Pak nantinya untuk forum Ya, ini biar itu, lebih bisa solid? Itu PR saya, PR beliau-beliau juga. Jadi organisasi yang di bidang kesukarelawan ini, satu modalnya misalnya memimpin nuani lah, istilahnya tidak memimpin ya seperti saya ini, modalnya ususnya dowo dulu, kemudian ikhlas. Karena apa? Mereka tidak punya gaji. Ini maaf masalah urusan ya itu. Kalau di perusahaan kamu tidak nurut saya pecat, selesai. Tapi kalau relawan kan tidak bisa. Nah akhirnya ketika ada organisasi-organisasi yang misalnya belum punya ADRT, belum di Kesbangpol, di catatan Kesbangpol, itu mungkin secara kehidupannya rodok sakar PDW itu. Makanya ini saling bendik sendiri antara anggota. Ini kebanyakan di situ. Tapi kita ya pahami juga bahwa itu memang dari masyarakat memang perlu pembinaan kita semua. Kita harapkan beliau-beliau ini membina. Nah, gimana nih Pak Indradi juga Pak Tripuji melihat kondisi misalnya kan nggak seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet gitu kan. Dari 44 mungkin sekitar 44 organisasi tapi juga ada yang ya agak kurang-kurang semangat begitu ya. Jadi relawannya. Nah, ini apa mungkin solusinya buat forum ini ya? Biar kan ini kan tema kita kan pemberdayaan masyarakat kan. Biar bisa optimal lagi di dalam menangani bencana, manajemen bencana ini. Kalau kita amati ya memang benar, kami itu di kantor itu ternyata tidak hanya jadi curhatan teman-teman, tapi dari pihak luar pun yang banyak yang curhat untuk masalah organisasi. Jadi yang kami amati untuk perkembangan organisasi potensi SAR yang ada di Kota Solo ini, semakin tambah tahun itu semakin tambah organisasi, tetapi personelnya tidak tambah. Iya, karena ya itu tadi perpecahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami sebagai bapaknya potensi SAR, permasalahan-permasalahan selama koridornya itu masih di tahap organisasi, kami bisa sebagai pemedia untuk kita mediasi. Apa sih permasalahannya? Tetapi kalau permasalahan itu sudah di luar tentang organisasi SAR, kami tetap angkat tangan. Makanya kami perlu sarankan terhadap teman-teman potensi SAR atau organisasi SAR yang ada di Kota Solo, permasalahan pribadi itu diusahakan jangan sampai sekali-kali dibawa ke dalam organisasi. Itu. Jadi di samping kami sebagai mediator, mediasi dan apa sih yang bisa diberikan oleh Basarnas terhadap teman-teman potensi SAR, kami hanya bisa memberikan skill tentang SAR. Lainnya itu tidak ada. Skill ya? Ya, tentang skill tentang SAR, insya Allah kami terhadap teman-teman potensi SAR akan supporting full. Ya, kami tanpa tendensi apapun, setiap saat pun 24 jam demi skill teman-teman di lapangan itu kami siap. Karena nanti di saat kita di lapangan itu kita sudah beban kita sudah ringan karena teman-teman sudah pintar. Misalkan kita pengendalian perahu karet, kita kalau teman-teman potensi SAR sudah pintar, kita sudah enak lagi. Membaca peta kompas, teman-teman sudah pintar, kita melepas teman-teman ke hutan gunung itu kita sudah enak lagi. Tetapi kalau teman-teman potensi SAR ini sebagai barometer kita di lapangan itu skillnya belum menguasai, kita kan tambah khawatir mau melepasnya di hutan gunung, mau melepasnya pembawaan LCR kan takut. Nah, itu bisa belum ya dan sebagainya. Tapi kalau kemampuan skillnya sudah teruji, sudah kita cek, oke, mumpuni, ya udah kita alhamdulillah. Itu yang paling utama yaitu kita memberikan skill. Kita tidak bisa memberikan apa-apa, hanya skill aja untuk teman-teman potensi SAR. Baik. Kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Newspedia.